Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertemuan kali ini adalah tentang dasar proses pengolahan hasil pertanian yang merupakan salah satu KD yang dipelajari dari mata pelajaran agribisnis pengolahan hasil pertanian kelas 10 semester 1. Pada pertemuan ini yang akan kita bahas adalah pengendalian kandungan air bahan. Ya. Pengendalian kandungan air bahan ini pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas, meliputi 4 hal, yaitu pengeringan, penguapan atau evaporasi, perendaman, dan rehidrasi. Berikut ini adalah 4 gambar yang sudah diidentifikasi. Yang pertama, gambar pertama ini adalah gambar bawang merah ya, pengeringan bawang merah daerah Pantura. Kemudian gambar yang kedua ini penguapan atau evaporasi pembuatan minuman rempah instan. Yang ketiga, gambar ketiga ini kedelai yang direndam ya, perendaman kedelai. Yang keempat, rehidrasi, ini dari jamur kuping yang kering kemudian direndam menjadi basah sehingga menjadi lebih lunak. Kita awali yang pertama, materi tentang pengeringan adalah suatu metode untuk menghilangkan sebagian air sehingga tercapai suatu keadaan aman dari kerusakan, yaitu pada kondisi water activity tertentu dari bahan tersebut. Nah, pengeringan bisa dilakukan dengan 2 macam cara, yaitu pengeringan alami dan pengeringan buatan. Mengeringkan secara alami ini kita menggunakan langsung dengan menggunakan sinar matahari. Sedangkan buatan ini menggunakan alat pengering, bisa alat semprot atau spray, drum atau pengering drum maksudnya, atau oven ya, oven untuk pengeringan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan ini antara lain ada beberapa hal. Yang pertama, suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat proses pengeringan. Jadi kalau suhunya itu panas, proses pengeringannya menjadi lebih cepat. Yang kedua adalah kelembaban relatif atau RH. Pada kondisi kelembaban relatif udara rendah, maka proses pengeringannya akan semakin cepat karena udaranya kering. Pada kondisi hujan itu kelembaban udaranya tinggi sehingga proses pengeringan akan lambat karena udaranya basah. Kemudian yang ketiga, luas permukaan. Luas permukaan itu sama juga dengan luas hamparan. Jadi kalau kita menjemur dengan dihamparkan pada bidang yang permukaannya luas, dengan kita tumpuk dalam suatu wadah yang kecil, itu akan beda. Luas permukaan yang besar itu akan lebih mempercepat proses pengeringan. Ya. Kemudian ketebalan bahan yang dipotong dengan ukuran yang lebih tebal itu proses pengeringannya akan menjadi lebih lambat ya. Contoh mudahnya, kalau kalian menjemur pakaian yang tebal, itu tentu proses keringnya akan jadi lebih lama dibandingkan bahan yang tipis. Kemudian yang selanjutnya, kadar air. Kadar air bahan. Semakin tinggi kadar air dari suatu bahan, maka proses pengeringannya juga akan semakin lambat atau semakin lama. Pengendalian kandungan air yang kedua itu adalah penguapan atau evaporasi. Ya, ini tadi gambar yang kedua.
yaitu contohnya dalam pembuatan minuman rempah instan. Jadi dari pasta atau menjadi kering, ya, menjadi rempah instan. Kemudian yang ketiga, ini gambar delai yang direndam ya, kalau di contoh kemarin. Ini proses perendaman untuk mengembalikan awalnya kering kemudian menjadi basah atau menjadi lebih lunak. Yang keempat, rehidrasi. Rehidrasi ini kembali, menarik kembali air ke dalam bahan yang telah dikeringkan. Ya, contohnya yang gambar keempat kemarin, jamur kuping kering sebelum diolah dilakukan rehidrasi agar lebih lunak dan mudah diolah. Ya, itu adalah 4 hal yang termasuk dalam materi pengendalian kandungan air bahan. Selanjutnya ada dua tugas ini silakan kalian cari di literatur atau bisa browsing. Yang pertama, apakah kelebihan dan kekurangan pengeringan alami? Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan pengeringan secara buatan? Silakan dikerjakan, nanti hasilnya di foto dan dikirimkan. Terima kasih. Janganlah iri atas keberhasilan orang lain, karena iri hati takkan bisa